Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita berdoa kepada Allah, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan harapan. Di antara sifat wajib Rasul adalah sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Bentuk sidik antara lain adalah benar dalam perkataan, benar dalam pergaulan, benar dalam kemauan, benar dalam janji, dan benar dalam kenyataan atau dalam perbuatan. Semoga kita bisa mengamalkan sebagai wasilah bagi kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal ikhwan, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah pada kesempatan ini kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa dipertemukan di majelis yang insyaallah dimuliakan ini. Rasa syukur kita semakin bertambah seiring rintik-rintik hujan yang turun, semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Allahumma sayyiban nafi'an. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian itu insyaallah kita termasuk golongannya orang-orang yang dimuliakan Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak insyaallah. Jemaah yang dirahmati Allah, di antara sifat wajib Rasul ada yang disebut dengan sidik. Di samping 4 sifat yang kita kenal, sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Sidik artinya adalah benar atau jujur. Amanah artinya dapat dipercaya. Fatonah artinya cerdas. Kemudian tabligh artinya menyampaikan. Kebalikan dari itu namanya sifat mustahil bagi seorang Rasul. Yang pertama, sidik, kebalikannya adalah kizib, berbohong. Nabi tidak pernah berbohong. Kemudian yang kedua, amanah, kebalikannya adalah khianat, mengkhianati. Nabi tidak pernah berkhianat, baik terhadap sesama muslim maupun terhadap orang yang di luar Islam atau orang kafir. Fatonah artinya cerdas. Mustahil seorang Rasul itu baladah atau bodoh. Dan yang keempat, tabligh atau menyampaikan. Mustahil bagi seorang Rasul
dia kitman atau menyembunyikan menyembunyikan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini saya menyampaikan sedikit tentang sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Lawannya dari dusta atau berbohong atau al-kadzib. Seorang muslim dituntut untuk selalu berada dalam keadaan benar, baik lahir maupun batin. Benar hatinya, ya, asid wal qalb, benar perkataannya, sid al hadis, dan benar pula dalam perbuatannya, sid al amal. Antara hati dan perkataan haruslah sama, tidak boleh berbeda, apalagi antara perkataan dan perbuatan. Inilah pentingnya sidik atau jujur atau benar itu sendiri. Benar hati yaitu apabila dihiasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersih dari segala macam penyakit-penyakit hati. Ada bohong, ada khianat, ada berdusta, kemudian suka ghibah dan lain sebagainya. Itu penyakit-penyakit hati. Kemudian benar perkataannya apabila semua yang diucapkan adalah kebenaran, bukanlah kebatilan. Dan benar perbuatannya apabila semua dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan setiap muslim untuk selalu berlaku sidik, karena sikap sidik membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Rasulullah melarang umatnya untuk berbohong, karena berbohong akan membawa kepada kejahatan, perbuatan maksiat, dan kejahatan akan berakhir di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah pentingnya kita meneladani sosok teladan yang utama, yaitu Rasulullah SAW, yang di bulan Maulud ini atau di bulan Rabiul Awal ini biasanya dikenang peringatannya pada tanggal 12 Rabiul Awal beberapa hari yang lalu. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, informasikan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul terdapat suri teladan yang baik. Bahkan Allah memberikan apresiasi, memuji kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya ada pada diri kamu wahai Rasul, wahai Muhammad, akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yang berikutnya mari kita simak bagaimana bentuk-bentuk sidik itu sendiri dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah benar dalam perkataan, sidqul hadis. Dalam keadaan apapun muslim akan selalu berkata yang benar, berkata yang jujur, menyampaikan informasi dan menjawab pertanyaan, melarang, memerintahkan dan lain sebagainya. Orang berkata benar itu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipercaya oleh masyarakat. Sebaliknya, apabila dia suka berdusta, suka berbohong, maka masyarakat tidak mempercayainya. Karena berkata bohong termasuk salah satu sifat munafik, sebagaimana yang sering kita dengar hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim atau muttafaq alaih. Ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang munafik yaitu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata dia berdusta atau berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia mengingkari.
Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dipercaya dia malah berkhianat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah benar dalam pergaulan. Sidqul muamalah. Seorang muslim akan selalu bermuamalah, berhubungan, berinteraksi sosial dengan baik, dengan benar, tidak menipu, tidak khianat, tidak memalsukan sekalipun kepada orang kafir atau kepada orang di luar Islam. Orang yang sidik dalam muamalah jauh dari sifat sombong dan ria. Kalau melakukan semua itu dilakukan karena Allah. Kalau meninggalkan sesuatu apapun juga ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengharap balas budi dari orang lain. Dia akan selalu bersikap benar kepada siapapun tanpa memandang derajat kekayaan, kekuasaan dan status sosial. Maka barang siapa yang berlaku selalu bersikap sidik dalam bermuamalah, niscaya dia akan dipercaya oleh masyarakat. Siapapun ingin bermuamalah dengannya. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian adalah benar dalam kemauannya, sidqul azam. Maka sebelum memutuskan untuk melakukan sesuatu, seorang muslim haruslah mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu apakah yang dilakukan itu benar dan bermanfaat atau tidak. Apabila yakin itu benar dan bermanfaat, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Tidak akan terpengaruh oleh hal-hal di luar dirinya, baik yang mencela maupun yang meragukannya. Kalau dia menghiraukan semua komentar omongan orang, dia tidak akan jadi melaksanakannya. Tetapi bukan berarti dia mengabaikan kritik, asal kritik itu adalah kritik konstruktif, argumentatif, yang membangun kepada dirinya. Kemudian yang keempat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, benar dalam janjinya, yaitu sidqul wa'ad. Apabila seorang muslim berjanji, seorang muslim pasti dia akan menepatinya, sekalipun dengan musuh-musuhnya, sekalipun dengan anak-anak kecil. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang berkata kepada anak kecil, mari kemari, saya beri kurma ini, begitu kira-kira, kemudian dia tidak memberinya kurma, maka dia telah membohongi anak itu. Ini pelajaran berharga bagi kita jemaah sekalian. Man qala disabbi ta'ala haka summa lam yu'tih fahiya kadhibah. Jadi dia, sini nak, saya beri kurma, tapi enggak jadi diberi kurma. Nah, itu namanya berbohong, membohongi anak walaupun dia anak kecil yang belum mukallaf atau belum balik. Karena mungkir terhadap janji itu termasuk salah satu sifat munafik sebagaimana saya sebutkan pada hadis di atas tadi. Maka berusahalah kita untuk meminimalisir berbohong terhadap anak-anak kita. Dan seringkali kita mungkin berbohong baik terhadap bayi kita, anak-anak kita, ketika mereka menangis, anak-anak menangis, supaya diam, dia berbohong atau menakut-nakuti. Di situ ada hantu, padahal nggak ada hantu. Maka ini akan terbawa sampai tua nanti. Kalau dia melihat sesuatu yang dulu ingat waktu kecil, dia akan ketakutan dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai kepada orang-orang yang menepati janji. Dalam Al-Quran disebutkan pujian Allah kepada Nabi Ismail alaihissalam yang menepati janji. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janji dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Al-Quran surat Maryam ayat 54. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah jadi kita berusaha untuk benar dalam berjanji. Maka
ketika kita berjanji kita mengucapkan insya Allah. Kalau sekiranya tidak bisa, nggak usah pakai insya Allah, saya tidak bisa. Kalau sudah sekiranya dipastikan tidak bisa, nggak usah pakai insya Allah. Insya Allah saya tidak bisa, mungkin begitu. Tapi kalau insya Allah berarti itu sebuah pastian, bukan itu sebagai alasan. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita jemaah sekalian. Kemudian yang kelima adalah benar dalam kenyataan, dalam perbuatan. Sidqul hal. Seorang muslim akan menampilkan dirinya dalam keadaan yang sebenarnya. Dia tidak akan menipu kenyataan, tidak memakai baju kepalsuan, pencitraan, tidak mencari nama dan tidak pula mengada-ngada. Maka Rasulullah berpesan, orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak diterimanya sama seperti orang memakai dua pakaian palsu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, seorang muslim akan menampilkan dirinya, artinya orang yang berhias dengan bukan miliknya supaya kelihatan kaya seperti orang yang memakai dua kepribadian. Jadi ini menjadi perhatian bagi kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Lalu kebalikan dari sidik atau benar atau jujur ini adalah berbohong. Sifat bohong adalah sifat yang dicela Rasulullah SAW. Seorang mukmin tidak mungkin jadi pembohong. Hanya dalam hal tertentu dia akan berbohong. Nah, bentuk berbohong itu antara lain adalah khianat. Kemudian yang kedua adalah ingkar janji. Kemudian yang ketiga adalah kesaksian palsu, itu menjadi saksi palsu. Kemudian suka memfitnah, menyebarkan permusuhan, serta dia suka menggunjing. Inilah diantara bentuk-bentuk kebohongan yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah sebagai peringatan bagi kita, sebagai renungan bagi kita. Semoga kita termasuk golongannya orang-orang yang jujur mengikuti sifat wajib Rasulullah SAW, sehingga kita dimuliakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.